Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, kita pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bahwasanya orang-orang Wahabi mengingkari perayaan Maulid Nabi. Menurut mereka, perayaan Maulid Nabi itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah melakukannya. Lihat, kata mereka Rasul tidak pernah melakukannya. Maka kita akan bantah. Maulid Nabi itu bid'ah hasanah, yaitu perbuatan baru yang baik. Bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah, maka perbuatan yang baru yang tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya perbuatan yang bid'ah hasanah. Dan itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an berfirman, "Waf'alul khair la'allakum tuflihun." Berbuatlah baik kalian agar kalian itu beruntung. Maka ayat ini umum, perbuatan baik apa saja dianjurkan. Perbuatan baik apa saja dianjurkan agar kita itu beruntung. Jadi tidak ada sesuatu yang baru mesti tidak boleh, tidak ada. Sesuatu yang baru yang sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka itu dibolehkan. Maka hal tersebut diperbolehkan. Kaumnya Nabi Isa, mereka pernah melakukan yang namanya rohbaniyah, yaitu meninggalkan bersenang-senang secara mubah, mereka tinggalkan. Mereka tidak memakai pakaian yang mewah. Mereka tidak makan makanan yang lezat. Mereka tinggalkan. Padahal tidak ada diwajibkan hal tersebut. Tetapi mereka tinggalkan. Untuk fokus beribadah. Itu namanya rohbaniyah. Nah, tetapi kenyataannya kan dipuji di dalam ayat Al-Quran. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa batigha'a ridwanillah. Dipuji di dalam ayat Al-Quran, mereka melakukan perkara yang baru, dipuji. Jadi tidak mesti perkara yang baru itu harus haram. Perkara yang baru termasuk perbuatan yang baik, contohnya adalah Maulid Nabi. Maulid Nabi itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Karena tidak bertentangan dengan syariat. Karena isinya semuanya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu dilakukan pada generasi sampai kepada kita. Dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama kali melakukan adalah Raja Irbil Al-Mudhaffar Al-Kaukabri. Beliau melakukan hal tersebut pada awal permulaan abad ke-7. Beliau melakukannya, para ulama tidak ada yang mengingkarinya, baik dari kalangan muhaddits, sufiyah, fuqaha, tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Bahkan banyak pujian diberikan kepada raja ini yang telah membuat perkara baru ini. Sampai kepada kita. Maka perbuatan baru tidak mesti itu adalah sesuatu yang dilarang. Tergantung. Kalau perbuatan baru itu sesuai dengan syariat, maka diperbolehkan. Karena begitulah Rasulullah di dalam hadis Muslim. Beliau mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha." Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Maka dia akan mendapatkan pahalanya. Di dalam hadis ini tidak bisa dikatakan bahwasanya ini khusus pada zamannya Rasulullah, yaitu perbuatan baru yang diadakan pada zamannya Rasulullah. Karena agama Islam sesungguhnya tidak terbatas pada zamannya Rasul saja. Tetapi setelah Rasul atau sesudah Rasulullah wafat. Seperti itu. Maka orang yang melakukan perkara baru yang sesuai dengan syariat, maka dia itu mendapatkan pahalanya. Tidak bisa dikatakan itu hanya pada zaman Rasul. Kenapa tidak bisa dikatakan itu hanya pada zaman Rasul? Karena Rasulullah tidak mengkhususkan hal tersebut pada zaman Rasul. Rasulullah tidak mengatakan man sanna fi hayati. Rasulullah tidak mengatakan barang siapa yang membuat perkara baru pada zamanku. Tidak. Pada ketika aku masih hidup. Tidak. Rasulullah tidak mengatakan hal tersebut. Tapi Rasulullah bahkan mengatakan fil Islam. Dalam agama Islam. Jadi orang Wahabi tidak bisa mengatakan itu hanya pada zaman Rasul. Tidak. Siapa saja yang melakukan perkara baru di dalam agama Islam, kalau itu sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Maka hal tersebut itu boleh hukumnya. Itu boleh. Bahkan mendapatkan pahala pelakunya.
Seperti orang yang melakukan maulid Nabi itu mendapatkan pahala. Itu mendapatkan pahala. Kemudian kalau seandainya orang-orang Wahabi mengatakan hadis ini berkaitan bahwasanya sebab hadis ini bahwasanya ada orang yang mereka itu fuqara, yang sangat fakir, mereka itu datang kepada Rasulullah. Kemudian orang-orang yang melihat hal tersebut kasihan sama mereka, kemudian orang-orang itu sedekah, mengumpulkan uang dan mengumpulkan uang untuk diberikan kepada mereka. Dan Rasulullah senang dengan perbuatan hal tersebut, kemudian mengatakan hadis ini. Mereka mengatakan hadis ini itu sebabnya ini. Jadi kalian apa sebabnya? Apa ada seperti itu? Kita katakan al-ibratu laisa bi khususis sabab. Al-ibratu laisa bi khususis sabab. Laisa bi khususis sabab. Innamal ibratu bi umumil lafaz. Jadi yang menjadi patokan itu bukan sebabnya yang khusus, kekhususan sebabnya. Jadi hadis ini bukan diperuntutkan hanya dengan sebab ini, bukan, tetapi umum. Karena lafadznya umum. Yang jadi patokan itu adalah umumnya lafadz. Itu keumuman lafadz. Jadi barang siapa yang dia itu melakukan perkara baru di dalam Islam, maka tidak khusus hanya dengan sebab yang disebutkan di dalam hadis ini. Seperti halnya Rasulullah mengatakan di dalam sa'i tentang sa'i, ibda'u bima bada'allahu bihi. Yaitu agar orang-orang memulai dari apa yang dimulai di dalam Al-Quran, yaitu innas sofa wal marwata. Jadi dimulai dari sofa kemudian ke marwah, begitu. Itu sa'i. Tetapi ini kan sebabnya khusus, ya kan? Tetapi ternyata di sini apa? Bi umumil lafadz, yaitu al-ibratu bi umumil lafadz. Karena lafadznya adalah umum maka digunakan semuanya seperti itu. Yaitu kita memulai sesuatu itu dengan Allah Subhanahu wa taala yang memulainya. Dengan sesuatu yang dimulai oleh Allah, misalkan membaca bismillah misalkan. Kan di dalam setiap surat itu diawali dengan bismillah. Kecuali surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah. Maka kita ketika mengawali sebuah perbuatan baik, kita mulai dengan bismillah. Itu iqtidaan bil Quran. Kita memulainya dengan kita memulainya dengan mengikuti apa yang dimulai oleh Al-Quran, yaitu dengan membaca bismillah. Maka bisa. Fal ibratu laisa bi khususi sabab, innamal ibratu bi umumil lafaz. Seperti itu. Maka orang Wahabi harus faham itu. Harus paham dan jangan katakan bahwasanya itu hanya boleh pada masanya Rasulullah. Tidak. Begitu. Dan bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Suatu perkara baru bisa dikatakan baik, bisa dikatakan buruk berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwasanya bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Yang sesuai dengan syariat itu hasanah. Seperti apa? Seperti maulid Nabi. Seperti tarawih. Bahkan Sayyiduna Umar, salat tarawih yang dikerjakan dengan satu imam secara berjamaah di bulan Ramadan. Itu kan bid'ahnya Sayyiduna Umar. Dikumpulkan dalam satu jamaah di belakang satu imam. Sayyiduna Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah itu ini. Jadi para sahabat itu telah menunjukkan, dan banyak hadis yang menunjukkan hal tersebut, bahwasanya ada perkara-perkara baru yang mereka lakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan itu tidak ada yang mencelanya. Lalu bagaimana orang-orang Wahabi sekarang mencela kita yang melakukan maulid Nabi? Bagaimana? Bagaimana orang-orang Wahabi mencela, katanya itu tidak ada, Rasulullah tidak pernah melakukannya. Dan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu adalah haram. Kata siapa? Yang tidak dilakukan Rasulullah itu haram. Kata siapa? Ini kaidah dari mana? Rasulullah tidak melakukannya. Tapi apakah Rasulullah melarangnya? Apakah Rasulullah melarangnya? Di dalam
Kaidah jelas disebutkan tarku syai'i la yadullu ala man'ihi. Meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan bahwasanya perbuatan itu dilarang. Tetapi ketika Rasulullah tidak melakukan itu, bukan berarti perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasul itu menjadi haram. Tidak ada. Tetapi ketika Rasulullah meninggalkan perbuatan itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu boleh ditinggalkan. Bukan terlarang, bukan. Tidak ada. Tidak ada pelarangan kalau hanya sekedar ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak sekali perkara-perkara baru di dalam Islam dilakukan oleh para sahabat misalkan. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Tetapi kenapa Wahabi ini mengingkarinya? Contohnya pembukuan Al-Quran. Itu tidak ada di zamannya Rasulullah. Tetapi orang Wahabi sekarang kan melakukannya. Dia membaca Al-Quran di buku, di mushaf. Yang ada harokatnya juga, itu juga tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu berarti bid'ah. Ya kan? Terus kenapa mereka mencela orang-orang yang merayakan Maulid Nabi? Padahal di situ ada pembacaan sirah Nabi, di situ ada pembacaan Al-Quran, di situ ada sedekah, di situ ada mau'izah hasanah, perbuatan-perbuatan baik semua. Kenapa dilarang oleh orang-orang Wahabi? Dan mereka mengatakan semua bid'ah itu sesat tanpa terkecuali, kata mereka. Bagaimana itu? Bagaimana? Secara ijma bahwasanya perkara baru yang sesuai dengan ajaran Islam itu boleh secara ijma. 4 mazhab mengatakan seperti itu. Tetapi orang-orang Wahabi datang membawa sesuatu yang baru yang tidak pernah ada dikatakan oleh orang. Ya kan? Maka ini sungguh aneh sekali. Sungguh aneh, dan sekali lagi mereka mengaku pemurnian tauhid. Bagaimana ini? Mereka menganggap orang yang melakukan Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi, melakukan apa? Sebuah kebid'ahan, dan mereka haramkan hal tersebut. Bagaimana? Padahal mereka melakukan perayaan Maulid Nabi untuk apa? Mengingat Rasulullah. Bersyukur atas dilahirkannya Rasulullah. Di mana salahnya orang bersyukur dengan kehadiran Rasulullah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, ini agama Islam. Ya kan? Bagaimana? Bagaimana? Maka pengikutnya Wahabi ini apa dalilnya? Ini apa dalilnya mereka? Maka bisa kalian bantah perkataan saya menggunakan dalil. Menggunakan dalil. Jangan hanya ngomong yang tidak ada dalilnya. Kita harus dengan dalil ngomong itu. Kalian apa dalilnya? Kenapa kalian mengharamkan perayaan Maulid Nabi? Kenapa? Apakah kalian benci Rasulullah? Ada permusuhan apa kalian dengan Rasulullah? Bagaimana?